Ke informasi lain pemirsa, korban penipuan hewan kurban di wilayah Sumatera Barat terus ini bertambah dan kemudian juga tidak hanya di Kota Bukit Tinggi, warga Kabupaten Agam bahkan juga turut menjadi korban penipuan hewan kurban dengan pelaku penyalur hewan kurban yang sama. Modus pelaku yaitu menerima uang pembelian hewan kurban lalu menjanjikan pengantaran pada Hari Raya Idul Adha. Namun hingga kini hewan kurban tidak kunjung diserahkan. Dua orang warga Kabupaten Agam mendatangi Polsek Tilatang Kamang untuk melaporkan kasus penipuan hewan kurban yang menimpanya. Rozi Villa Aldo, warga Kabupaten Agam ini turut menjadi korban penipuan hewan kurban oleh pelaku Aldo Diego Armando, warga Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Korban mengaku mengalami kerugian 19 juta rupiah lebih untuk pembelian seekor sapi. Usai melakukan transaksi pembelian hewan dan dijanjikan sapi kurban akan diantarkan ke lokasi penyembelihan di Kabupaten Agam, pelaku justru kabur dan tidak bisa dihubungi. Hingga 2 hari pasca Idul Adha, hewan kurban yang dijanjikan tak kunjung datang. Saya kena 1 ekor sapi, itu sapi kurbannya dari BPS Bunda. Berapa bang kerugian bang dari kamu? 19.600.000 1 ekor sapi. Yang kasus ini kita lanjutkan ke pihak Emir Wajib. Korban mengaku terakhir kali kontak dengan pelaku pada Jumat sore atau 2 hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Polisi menurunkan tim khusus untuk menyelidiki keberadaan pelaku. Wilayah Polsek Tilatang Kamang termonitor ada 2 korban. Mereka sudah datang untuk melaporkan, namun berhubung bukti-bukti belum, kita minta dulu untuk melengkapi bukti-bukti sebelum kita menerima laporan polisi. Sebelumnya di Kota Bukit Tinggi, 3 panitia korban telah melaporkan pelaku Aldi dengan total kerugian mencapai 200 juta rupiah lebih. Hingga Rabu kemarin, polisi mencatat kerugian yang dialami 87 orang korban mencapai ratusan juta rupiah. Pelaku diduga kabur ke Jawa karena lokasi penemuan motornya di jalur lintas bis Sumatera Jawa. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca wukuf dan lontar jumroh, jemaah haji dari seluruh dunia saat ini terkonsentrasi di Mekah menunggu kepulangan ke negaranya masing-masing. Hari Selasa merupakan hari terakhir jemaah melaksanakan lontar jumroh bagi jemaah haji yang mengambil nafar tsani. Pasca wukuf, Jabal Rahmah atau Bukit Rahmah di Padang Arafah tidak lagi dipadati ribuan jemaah haji. Begitu juga dengan tenda-tenda jemaah di Padang Arafah. Kini telah kosong ditinggalkan para jemaah haji. Pun dengan tenda-tenda jemaah haji di Mina yang digunakan jemaah haji untuk bermabit atau berdiam diri. Saat ini tenda-tenda jemaah di Mina juga kembali kosong. Selama berada di Mina, jemaah melaksanakan lontar jumroh di Jamarat. Hari Selasa kemarin adalah hari terakhir jemaah melaksanakan lontar jumroh bagi jemaah haji yang mengambil nafar tsani. Sedangkan jemaah haji yang mengambil nafar awal, lontar jumroh bahkan telah usai di hari Senin atau sehari lebih awal. Menyenangkan sekali Pak, alhamdulillah Pak. Untuk masalah pelayanan dari Kemenaker? Wah bagus sekali Pak. Memuaskan Pak. Alhamdulillah baik, semuanya berjalan baik, berlancar dengan baik dan pelaksanaannya sangat memuaskan, teratur. Terima kasih buat pemerintah Republik Indonesia. Haji tahun ini yang terbaik dari yang baik. Saat ini jemaah haji Indonesia masih berada di Mekah sambil menunggu kepulangan ke tanah air. Untuk mengisi waktu selama berada di Mekah, jemaah haji bisa melaksanakan tawaf sunnah maupun ibadah lainnya. Dan nanti ditutup dengan tawaf wada sebagai ungkapan berpamitan sebelum pulang ke Indonesia. Rencananya kepulangan jemaah haji Indonesia kloter pertama akan dimulai pada tanggal 15 Juli esok melalui Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Dari Mekah Al-Mukarramah Arab Saudi, Heri Kurniawan, Ahmad Sudraji dan Koko Wijanarko melaporkan.